Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indak dapik serempang padi batung diambil kapiraku. Indak dapik sakandak hati kandak Allah juo nan balaku. Allah sepakan dua pakan Allah sebulan kolamunya hujan mengguyur rana Minang. Hujan seratojo kilik seratojo patui mengiriangi. Bukit tak mampu menahannya. Malang tak dapik kita tolak mujur tak dapik kita raih. Turunlah galodo malulu lantakkan kampung jonagari. Ramila pasal orang baso manjua kain tua jo mudo. Lahirnya galodo nala tibo. Batinnya teguran ka kita nemada samo. Mungkin kita tak bersyukur selama ko. Lah banyak durhaku ke orang tua, lah banyak durhaku di dalam rumah tangga. Dalam babini, dalam balakinya, balaki selingkuh tu namanya. Goyang di kafe itu kebanggaannya, lah bacampu jantan jo batino. Setiap galodo nanti bo meninggalkan musala je musajid. Di situ kita dapat membaca ayat kaunia ko namanya alam takombang jadi guru. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surah Ali Imran ayat 8 juga ayat 9. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini Allah masih menitipkan kita nikmat. Pertama nikmat umur, dan kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman dan Islam masih ada di setiap kita. Itulah yang kita kuatkan, masih kita tetapkan di dalam hati kita masing-masing. Ya muqallibal qulub tsabits qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-bolakkan hati, kokohkan hati kami atas agama engkau dan atas ketaatan. Sebab kolbu kita tadi selalu berbolak-baliknya. Kadangnya nak berbuat baik, kadangnya nak berbuat salah dalam jalani kehidupan di dunia. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita, yaitunya sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh tauladan yang baik dalam kehidupan. Kecek Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kecek Nabi, sungguh aku diutus ke permukaan bumi untuk memperbaiki akhlak daripada manusia. Apa itu akhlak? Ketika diberi kita nikmat yang baik, kita bersyukur ke Allah. Ketika diuji awak dengan sesuatu yang tidak baik menurut awak, kita harus tetap bersabar. Itulah akhlak. Kelebihan Rasulullah, kalau Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat Allah dan salamnya
tetap untuk Rasulullah. Itulah kalau kita diperintahkan solat di Allah, Allah tidak solat. Kalau kita diperintahkan puasa, Allah tidak puasa. Tetapi ketika diperintahkan bersolawat oleh Allah, Allah menyampaikan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya. Semakin bertambahlah keselamatan kita. Andaikan kita boleh bersolawat ke Rasulullah. Zikir tak akan sampai kepada Allah tanpa ada solawat. Solat tidak akan diterima Allah tanpa ada solawat. Berarti kunci dalam ibadah bersolawat awak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi di dunia. Pernah hidup di permukaan bumi, berparu-paru titipan Allah, pernah diberikan umur oleh Allah. Siapa yang merugi kecil Allah dalam surah Ali Imran? Kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat, itulah umat yang paling baik menurut Allah. Ukhrijat linnas, ketika engkau yang bermanfaat bagi manusia. Jadi umat yang baik itu bukan sekali sebulannya ke Makkah umrah, bukan itu. Tetapi ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau mampu mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Itulah umat yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita lah pernah awak mengajak kawan. Pengaji lah kita lah pernah awak mengajak itu. Lai berarti kita lah mulai berdakwah dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Indak dapik serempang padi batung diambil ke piraku. Indak dapik sakandak hati kandak Allah jua nan balaku. Allah sepakan dua pakan Allah sebulan kelamunya hujan mengguyur rana Minang. Hujan seratojo kilik seratojo patui mengiriangi. Bukit tak mampu menahannya. Malang tak dapik kita tolak, mujur tak dapik kita raih. Turunlah galodo malulu lantakkan kampung jonagari. Ramila pasal orang baso menjual kain tua jo mudo. Lahirnya galodo nela tibo, batinnya teguran ka kita ne madasamo. Mungkin kita dak bersyukur salamo ko. Lah banyak durhaku ke orang tua, lah banyak durhaku di dalam rumah tangga. Dalam babini, dalam balaki selingkuh tu namanya. Lah bagoyang di kafe itu kebanggaannya, lah bacampu jantan jo batino. Setiap galodo nanti bo meninggalkan musala je musaji. Di situ kita dapat membaca ayat kaunia ko namanya alam takombang jadi guru. Artinya setiap musibah yang didatangkan nyosisokan musalah je musaji. Bapa debitu disuruh kita untuk masuk ke dalamnya untuk dapat nyawa selamat di dunia sampai kepada negeri akhirat. Diseru kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Manola alim je ulama, aniniat je mama ataupun alim je ulama. Marilah kita tunjukkan anak kemenakan kita agikan paham agama. Tagakkalah mimbar nela patah, kumandangkan azan nela sunyi, ramikan surau je musaji. Disitulah bala kan tatulak di kampung je nagari awak masing-masing. Bermohon kita kepada Allah. Dosa nak kita yang kena musibah, diagi ketabahan oleh Allah, dimudahkan dalam urusannya. Amin ya rabbal alamin. La yu'minuna ahadukum, tidaklah beriman kamu kata Nabi, hatta yuhibbali ahi, sebelum kamu mampu menyayang saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, seperti menyayangi dirimu sendiri. Jodoa kita tolong anak dosa anak kita yang kena musibah ya. Kita tolong jodoa, kita mintakan kepada Allah supaya di kampung awak kita masing-masing tertolak balah bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah permintaan kita kepada Allah. Awak dah dapat mantu je materi dia. Tak bisa awak berkirim boe ke situ, tapi kita kirim melalui doa. Doa tu sampai kepada Allah. Kita sandarkan kena godang doa tadi kepada Allah. Kita sangkuitkan kena tinggi juga kepada Allah.
dak ada yang tak sampai kalaulah kita menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adam zahir, Muhammad batin, Allah terjali. Apa di situ pemahaman situ? Adam zahir, Muhammad batin, Allah bertajali. Adam zahir, mana yang Adam tu? Ko tubuh kasar ko le Adam nama ora? Siko kali Adam nama limbaga Adam nama ora? Muhammad batin itu dah sebenarnya diri. Allah tajalli. Artinya Allah itu tajalli di setiap kita. Sifatnya yang ditajalikan kawa. Sifat ma'ani namanya. Sifat Allah itu banyak 20. Dibagi de ulama sifat jamal, sifat jalal, kohar, kemalan. Kemudian dibagi pula de ulama empat. Sifat nafsiyah, sifat salviyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Di sifat itu di sifat salbiyah hanya satu, wujud. Apa arti wujud? Ado. Ado dengan sendirinya, tidak ado yang mengadokan. Kalau kita diadokan Allah, kalau tak diado nak ada Allah ledo kita kah? Tak kuasa buat waktu. Itu di sifat sabiyah. Di sifat nafsiyah ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat. Di sifat ma'ani ada 7 akon yang disifatkan ke kita oleh Allah. Sama, kudrat, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu. Lah kita yang punya itu. Tidak awak yang punya, cuma dititipkan oleh Allah. Di sifat maknawiyah ada 7. Sami'un, basirun, qadirun, muridun, hayun, alimun, mutakallimun. Itulah yang disifatkan kawa, sifat yang 7 tadi. La ilaha illallah, la qadirun illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi kudrat kecuali Allah. Dititipkan kawa. Kita kan merasa awak yang punya kudrat tak? Tak, awak punya itu. La ilaha illallah, la alimun illallah. Tidak ada yang memberi ilmu kecuali Allah. Kita kok tak berilmu, wak. Tak ada cik jual ilmu kita. Cubalah soal struk awak, tak ada ilmu wak cik itu. Cuma dititipkan Allah kawak. La ilaha illallah, la hayyun illallah. Tidak ada yang memberi hidup kecuali Allah. Diberikan kita hidup di dunia, tapi ada batasnya. Ada batas hidup tadi. Kita kok lah ada tu ketetapan Allah gini, tapi tak dia tahu kawak. Kok dia tahu kah kita jalan-jalan seorang awak tengah malam ni. Dirahasiakan di Allah, tapi bapa Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa merasakan mati. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Itu tak dapat tidak, itu suatu kepastian. Itunya Adam zahir, Muhammad batin, itu sebenarnya diri tadi. Itulah yang menghidupkan awak. Dan itulah kita bisa mencelik, dan itulah kita bisa mendengar, dan itulah kita bisa berjalan. Apabila itulah dijopui oleh malaikat maut, lihat doya pengguna dan itu buat tadi. Tak ada yang dapat juga kita manfaatkan. Cibolah kita kan cibo itu saudara-saudara. Tak dapat tidak, kepasti wak mencibo itu tu. Tak dapat tidak suatu kepastian. Cuma kadang kita lupa je mati tadi. Padahal itulah yang paling dokek kawak kematian tadi. Yang paling jauh masa yang telah berlalu, tak dapat diulang tu. Yang paling dekat kematian kawak. Akunya kita tetap awak mengaji untuk apa tu? Untuk mengingat-ingat kematian. Artinya menjagokan tawasabil haq, berwasiat dengan kebenaran, tawasabil sabar, dan berwasiat dengan kesabaran. Itulah tugas kita selama menjalani kehidupan di dunia. Allah tajalli. Ditajalli Allah tu sifatnya di setiap kita. Ibarat lampunya tajalli di namu gini lampu tu tak? Kalau tak tajalli di namu lain nyalo lampu tu. Tidak. Tiba di lampunya nyalo, tiba di kepe angin baputa, tiba di kulkas dingin, tiba di setrika angin. Ya itulah.
Ketika tajalli rujo jasad, mata bisa mencelik, telinga bisa menongeng, lidah bisa berbicara. Apabila dak tajalli dalam kabel tadi jenamu, padam lampu sodonya, padam kipi angin, padam kulkas. Sebab itulah dia awak tadi. Lah dijawab besok dek malaikat maut sebenar diri tadi. Dado necik yo nang kamisa gitu. Nam paling mudah di dunia itu apa? Mengijo aja dak. Mengijo atau kan dak usah dak. Setelah ruh keluar di jasad, mamicang mata pun kita tak pandai besok. Apa doa itu lah? Le pandai ibu-ibu doa ya Pak. Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu betul atau tadi? Mamilolang awak saudara. Ditutup mata lagi saudara. Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan namanya, atasnya agama Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayo banyak nak kita kaji dak. Menutup mata orang mati dak pandai wak dia. Kayo perlu kaji tu. Kalau dak ngaji tu apa cara apa dianya tapi lolang tu sana kok pulang tu dah. Atunya perlu awak mengaji dalam menjalani kehidupan di dunia. Kone kita usulkan yo supaya dapat awak mengingat-ingat kematian tadi. Supaya dapat kita beribadah di dunia. Lama latui gunung Merapi, abunya kamari tabang basera ke kampung Jonagari. La bambu yang ngok kan mati, baru takona de awak nak babuik sembayang besok. Lebih saya sembayang lah dah. Tak bisa, tak boleh jatah. Di dunia kini lah kita berusaha untuk mencapai ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Engkaulah yang aku maksud, yang aku tuju wahai Allah. Ridhomulah yang aku cari. Carilah ridho Allah di dunia. Bila ku dapat ridho Allah dek kita, ketika kita ridho menerima takdirnya Allah. Kau menerima takdir Allah kau payah dek awak kau. Piti je hilang 1,000 dak ne kok dan Allah letak tadi tak jadi hilang piti dia. Berarti itu dak masih tak bisa awak menerima takdir Allah. Kita cari ayat yang kita baca tadi. Ayat pertama dimulai oleh Allah lebih dapat doa kau. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Berikanlah rahmat daripada sisimu. Innaka antal wahhab, bahwasanya engkau maha pemberi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Rabbana wahai Tuhan kami, bahwasanya engkau mengumpulkan manusia pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji. Itu ayat yang kita kaji mungkin. Awak cari Rabb dulu. Rabbana wahai Tuhan kami. Rabb itu ada nyampe. Pertama yang menciptakan. Kan itu Rabb tak? Allah itu. Kedua yang mengatur. Ketiga yang menentukan, dan keempat yang memberi rezeki. Pertama Rabb itu yang menciptakan kita. Dari tidak ada kita menjadi ada, sudah itulah ada kemudian akan tiada. Dah ada dulu tak? Sudah tu ada, sudah tu boleh? Tiada. Kok bersobuk awak je kawan semua sekolah, di mana kuliah kini itu pertama tanya tu. Alah sudah kuliah tu Allah rumah tangguh. Batamu je lah lawa purang anak. Batamu je lah lawa purang cucu. Batamu je lah. Lihat duit ni duit yang sama kita dulu lah. Tu jadi lah. Berarti hilang pulang balik awak ke Allah. Tujuan Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Apa cara ibadah tadi? Makan tu bisa nilai ibadah tu minum kopi tu baca bismillahirrahmanirrahim jadi ibadah tu. Dek kita nak mubazir itu kan gulai macam pan labasi gulai campang kita nak mubazir tak mubazir itu. Yang mubazir itu makan awak dari baca bismillah hanya dapat nilai dunia. Tapi kalau kita baca bismillah dapat nilai dunia, dapat nilai akhirat awak. Sudah kau juga boleh? Alhamdulillah.
Kadang kan makan nak takoneng dek bismillah. Baru alhamdulillah. Nah, lah pongo dek Adik lawa pupu je itu. Tu kadang awak tu. Itu namanya ibadat tadi. Yang kedua yang mengatur, apa kita diatur? Dinul Islam, aturan yang selamat. Dah dua aturan yang selamat selain di aturan Allah tadi. Aturan manusia aja dak kita tuhi dak selamat awak tu. Ambo kalau berjalan di rumah tadi lah, berjalan nak sebelah kanannya. Aleka sampai ada di loban lah, mati di pelantak lah. Itu aturan manusia itu, berjalan di sebelah kiri. Kini aturan Allah kita langgar apa kah? Mati ya lun gitu dah lah, tetapi disesuai di Allah pun disesuai tadi. Dak dapat tonang lewat dalam hidup. Gua iwat lagu gulo. Ujan ai pon yang wa lamo pane sakit pon yang wa kapalo. Apa itu? Disesuai di dunia di Allah. Ubik satu-satunya bertawakal kepada Allah, menyerah total kepada Allah. Kemudian pertama yang menciptakan, kemudian yang mengatur, dan ketiga yang memberi rezeki. Rezeki kita kan ditetapkan Allah sedonya. Allah melapangkan melapangkan rezeki orang yang dia kehendaki. Allah menyempitkan rezeki orang yang dia kehendaki. Sama usahanya tapi dapat beda. Sama sapi yang tu polaannya. Adanya dan murahnya soki panjang lah do deh. Adanya jak imbang buah jak tenju deh. Kadang dia awak ubik nama pun. Ubik tu hanya alat yang akan memberi apa tadi? Allah. Dan kampe yang menentukan. Itunya Rabb tadi, itunya Allah. Ya Tuhan kami, itunya Rabb tadi. Janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk. Condongnya apa tu? Madu hati di ke situ kan itu lah. Kalau duyan kalau condong kan kalau di pola awaknya kepala orangnya tu lah. Janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Apa nak sosek tu apa tu? Dak jalan dan dituwi, dak alur dan ditempuh. Kan itu nak sosek. Awak sampai ke Pukumbur dituwi jalan kemudiannya lah. Alai apa yang Pukumbur ni? Apa yang membuat hati sosek tadi? Aku lah kan harus tahu kita. Marasu alim awak, itulah sosek dia tu. Marasu berilmu kita, itulah sosek awak tu. Yang lunang oleh apa tangan ni. Kalau disuruh kita de ulama kok bertemu wak orang tu anggapnya lebih banyak ibadahnya pada wak. Nyolah lama duitnya. Bertemu wak jo nak ketik anggapnya lebih suci pada wak. Supaya apa? Supaya nak janado rasa sombong di hati wak tadi. Apa kecik Nabi? La dakhulul jannah, tidak akan masuk dalam surga. Mithqalu habatin hardali min kibrin. Siapa yang ada rasa sombong sebesar zarah dalam hatinya, diharamkan masuk ke surga. Ada sombong gitu lah. Lain aja. Kalau ada dia awak tu haram masuk surga. Sombong tu dibagi tiga. Pertama sombong ke Allah. Apa dah sombong ni dimbo tak bunyi dia tak? Hayya 'alas shalah. Marilah kita solat. Ya patutlah letak pawinya labangan di masjid ya. Itu sombong ke Allah nama tu. Yang kedua sombong ke Nabi, tak dipelajari pun ditinggalkan Nabi. Dan ketiga sombong ke manusia, merasa lebihnya pada orang lain. Itu tiga tu sombong tadi. Kalau ada tu dia awak, tu tak dapat kita masuk ke surga. Kemudian merasa berilmu, itulah contoh hati kesesatan tu. Merasa awak ni hebat, sodak budang di balik bawan dia awak. Padahal di atas langit ada langit. Berilmu awak seketik, di atas awak tu masih ada ilmu yang tinggi pada awak. Kalau ilmu tinggi itu masih ada Allah yang punya ilmu tadi. Bapa caranya kita lah. Kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Mencari awak berarti hanya Allah mentitipkan ke awak. Fana billah.
Fanakan apa yang dia awak tadi. Tiadukan. Aja merasa awak juga. Bako umbillah, baru kita bisa kekal dengan Allah. Artinya tetap terhubung awak ya Allah, dimanapun kita berada tetap terhubung dengan Allah. Kadang tak koji awak dah astagfirullah tak baca awak tak. Oh apa perlu ikoh tu awak kadang tak baca tak. Sebab apa sebabnya? Lisan kita tadi dah kita ajak untuk berzikir. Apa kecil sahabat ke Rasulullah? Apa amalan yang paling baik wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, antu fariqad dunya, engkau mati meninggalkan dunia, walisanun rabbun, lisanmu asik bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Kalau asik berzikir awak tu nya katibu suk dia awak tu ditalkinkan kita dak nak besok dak tu tibu rasa tu dia awak. Leta kone dia awak dulu ada lagu Ona Sutra terbayang-bayang tak? Diulang lagu tu diulang balik ke masa itu balik dah. Lain tak? Masa balik ke masa muda balik tak? Ya itulah besok ditalkinkan awak di anak besok balik awak li ke zikir tadi. Tu dia dapat awak pulang selamat ke situ. Tu yang buat hati condong ke kesesatan. Janganlah kau condongkan hati kami kepada kesesatan. Rabbana, kan doa kan tak? Tugas kita pertama berdoa, perbanyak berdoa. Berusaha pertama. Yang kedua perbanyak berdoa. Yang ketiga tawakal. Seorang ke Allah lah. Tak boso je awak cik ramu lah. Duduk di musola siang malam tu mati tak makan itu. Dia berusaha pertama, kemudian doa, yang ketiga tawakal. Serahkan kepada Allah. Kalau dia awak empik tambah empik apa dia awak? Salapan. Kalau dia Allah, innallaha fa'alul lima yuridnya babuik sekondah. Yang kata judiknya itu. Janganlah kau condongkan hati kami. Hati itu banyak tu. Kulub hati nama tu. Afidah hati nama tu. Sudur hati nama tu. Bapur disebut kulub hati manusia tadi di Allah dalam Quran. Di Makkah tu ada daun kayu kulub nama. Ibu dan ibu nyonya tetap goyang kayu kulub tadi. Ya itulah hati manusia. Banyak pitinya goyangnya. Tak berpiti, semakin menggoyang tu. Dia itu hati kita tadi. Apa itu? Semakin banyak pendapat tanawak, semakin banyak dan yang kondak awak. Kalau seketik pendapat tanawak, seketik puluh yang dikandak awak. Jadi itulah hati kita tadi, tetap bergoyang dalam kehidupan tadi. Kun yang kita tetapkan, apa untuk menetapkannya? Allazina amanu wa tatma'inul qulubuhum. Orang-orang beriman itu tenang hatinya. Ala bizikrillah tatma'inul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah tenanglah hatimu. Baru tenang hati awak tadi apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk. Petunjuk itu apa itu? Lebih petunjuk. Pertama Al-Qur'an petunjuk kita tak? Kuala do dia awak. Bacalah dia awak. Di dunia itu ketika kita di alam arwah lah dia lagi awak petunjuk Allah dulu. Apa petunjuknya? Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Itunya petunjuk tadi. Tiada adakah aku yang Tuhan kamu kata Allah. Dijawab dari ruh kita qalu bala syahidana. Sungguh benar nyata menyaksikan kami. Itu petunjuk pertama. Lah masuk awak kalau rahim tiba di dunia diazankan atau dikomakan di ibu di apa gitu. Itu petunjuk itu. Lah tiba kita di dunia Al-Quran. Boleh aja petunjuk tu artinya abah-abah. Abah-abah. Kalau tiba di tang tobi tak? Anda memasuki kota Madia Payakumbuh tak? Kan petunjuk itu? Berarti kita lah meninggalkan lari je luak. Alah tiba petunjuk dia wak. Di tubuh kita cari petunjuk lah nampak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang? Bagian luar kita pandang lah nampak abah-abah itu petunjuk. Uban lah mulai bertabur, mata lah mulai kabur, gigi lah mulai gugur, jangik lah mulai kendur. Kau duduk ketujuh munjur. Nanti makan ketujuh bubur. Sebentar lagi ke mana itu lah?
dimasukkan ke dalam kubur, tapi awak tak ada amalan urang awak pun tu. Tak ada amalan pulang leka dapat pulang selamat awak tu. Tu petunjuk kinilah kita harus belajar Al-Quran, ilmui, pahami, amalkan. Kalau mampu kita dakwahkan Al-Quran, itulah tugas kita di dunia. Setelah engkau beri petunjuk, berikanlah rahmat dari sisimu. Rahmat itu tuh sayang Allah itu. Kalau tak dapat sayang Allah dakwah di dunia, tak dapat gitu sayang Allah di akhirat besok tu. Cari sayang Allah di dunia tadi. Bapa cara mencari sayang Allah tadi? Dengan mengabdikan diri dan berhambakan diri kepada Allah. Jangan nampak juga awak salah orang lain. Apa nampak awak salah nak lah? Kesalahan awak ni coli nak lah tak? Dek kita kesalahan siapa nak nampak? Nah, le somannya tak kaya tak? Kalau lah salah orang, kadang kita lah menjadi malaikat rakib dan atib. Malaikat rakib atib ni apa kerja? Mencatat kebaikan orang dan amal baik, amal buruk orang tak? Nah, kita kalau banyak itu tak? Nah, salah dah sima je tercatat awak dah sima tu kerja. Ah tu dia banyak awak. Apalah calik kesalahan awak. Lawa pun banyak dah kita salah tak apa buat. Etong-etong malah diri kana-kana lanyo badan. Delalamu pada dunia bara banyak kesalahan. Dosa lahir, dosa batin, dosa mata jotalingo. Mintakan ampun pada Allah, bertobatlah pada Tuhan, sebab Allah deba itu. Idui ko ba umpama orang balai lawi dope kadiadang angin badai kiri kanan. Baumbak bagal lombang pulo kota tompang biduk tiri biduk naninda bapandayung sampan poca masu itu. Kamala badan kabagantuang bagantuang di tali nyoka putui. Tali silaturahim putui yang terawak di waktu itu. Tak dapat tolong menolong. Bagantung di cahayo nyoka padam. Bagantung di kalimah nyokan hilang. Bagantunglah di tali taka putui di cahayo taka padam di kalimah takkan hilang. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, tu wirikan tadi tu tak? Tak ada daya kami Allah, tak ada kekuatan kami kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Tak ada daya tadi. Kau nak nampak tu di Allah tu. Subhanallah. Sudah tu? Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Kau di Allah. Kau nak cik kau di awak. La haula wa la quwata illa billah. Kalau bahasa Arab ada dua kekuatan ada. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La cik tak? Nah, baru satu tu. Itu ya yang kan kita usahakan selama menjalani kehidupan kita di dunia. Dicari rahmat Allah di dunia artinya sayang Allah. Dek Rasulullah lah dapat itu. Ketikanya Isra Mi'raj di dialognya aja Allah. Apa kecek Rasulullah? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu kita baca salat itu tak? Segala kehormatan, segala keberkahan milik Allah. Apa kecek Allah ke Rasulullah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untuk engkau wahai seluruh nabi. Dah dapat dia. Nabi dak mau selamat Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan atas kami untuk hamba yang soleh. Kalau soleh kita diminta selamat Rasulullah. Itulah yang kita usahakan. Kalau kita lah mencintai Rasulullah, kalau kita lah berusaha mendapatkan bersalawat ke Rasulullah, Allah tidak akan memberikan rahmat kepada awak. Apa tinggal kita lah. Kalau ada tong kesalahan awak tu apa dia awak lah? Nampak salawat tak? Akulah dulu seorang penyair di apa itu di Baghdad itu. Apanya terlalu bersair kepada Allah. Tari menyampaikan itu keluhan-keluhan dosanya tadi kepada Allah. Bapaknya
ilahi nastulil firdaus. Wahai Tuhanku, aku tak mungkin masuk ke dalam surgamu. Apa pun yang disampaikan itu, begitunya menyesali seluruh kesalahannya tadi. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tetapi aku takut masuk dalam nerakamu. Zunubi bislu adadirrimali. Dosaku bagaikan butiran pasir di pantai. Itu dosa, banyak dosa awak tadi. Namun ampunanmu lebih besar daripada dosa yang kita pabuat dalam menjalani kehidupan di dunia. Laisa banyak apa dosa awak, kalau kita bertobat kepada Allah, tidak pasti Allah akan memberi kita tobat. Kadang tobat tak sebenar. Lai tobat baca kalimat tobat di musaji, sudah tibur kodai sobui salah orang lek. Tu ni banyak gitu. Tobat sama lado mari ancak ulang-ulang tobat. Jangan berhenti buat bertobat setiap hari tadi. Tetap kita minta ampun kepada Allah. Innaka antal wahhab, bahwa sesungguhnya engkau wahhab, maha pemberi. Ya maha pemberi Allah. Lah pernah kita minta mata? Tidak diagi dia Allah. Lah pernah minta telinga? Tidak diagi Allah. Seluruhnya dia diberikan dia Allah ke kita. Tak pernah minta awak ujian ayam 6 bulan batang nak salat istiqo awak lah diagi ujian 3 bulan. Ada tak sesuai yang Allah ada. Tetapi bagi dosa awak dapat dia golodo jadinya dek hujan yang turun tadi. Mudah-mudahan hujan yang turun ke awak tadi diberikan menjadi rahmat ya awak. Dapat kita memanfaatkan, dapat awak bertanam selama menjalani kehidupan ini. Dia Allah bahwa sesungguhnya engkau maha pemberi. Tak dapat tidak Allah tadi. Pemberinya ke kita. Seluruhnya telah diberikan ke kita. Dan diminta dari Allah ke awak apa ya? Syukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabila syadid, kata Allah. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambah. Barang siapa yang mengingkari nikmatku, azabku sangatlah pedih. Nikmat mana yang kita tambah dari Allah? Kalau telinga kita tambah 2 lagi dari Allah lah muat dah. Dah muat dah di mana kau ditonggok lah. Nikmat harta yang di luar diri kan ditambah dari Allah kalau kita syukur. Kalau di awak di keluarkan zakat padi kan kurang nampak di awak tu, tapi Allah menambah itu. Yang kalau nikmat nado di awak tadi, keberkatannya ditambah di Allah. Mata tu mencolik kita lah nampak di awak kuasa Allah dia mencolik tadi. Telinga tu kan kita dengarkan kepada ayat Allah. Mulut kan dikatakan kan bau untuk menyebut membaca ayat-ayatnya Allah. Ayat tu terbagi 2 tu. Pertama ayat kauniyah, itu alam yang terbontang di hadapan awak tadi ayat namanya. Dan kedua ayat kauliyah, itulah Al-Qur'anul Karim. Kauliyah artinya perkataan Allah yang diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirasa Allah Maha Pemberi kawa. Lah banyak kita diberi nikmat di Allah, yang diminta hanya syukur. Kalau kita tak bersyukur, inna azabila syadid, azabku sangatlah pedih. Dah dapat ditandingi besok azab setelah sampai awak dalam kubur lah tu lah bayu azab awak tu. Dah dapat kita siksa kubur tu sampai di kiamat kalau awak tak beramal di dunia tadi. Sampai bila tu? Sampai datang kiamat. Tu syukur itu dibagi di ulama secara syariatnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah tu anak TK pandai burung beo pandai menyebut itu tu. Allah bernilai tu ulun. Kadang dek kita kalau le dapat 1 ton padi le alhamdulillah dek awak. Kalau ada 2 kilo ya lola le. Tu lola tu tapur. Lebih dek awak tu. Secara tarekat kita bau nikmat nendagi Allah tu ke jalan Allah. Kaki wak dilangkan ke musajid je musalla, mata wak calian kepada ayat Allah. Secara hakikat kita rasakan nikmat dan diagi di Allah saketik itu banyak. Iyo saketik kita diberi harta di Allah, tapi sehat lah bapak lah mau diagi.
Ada kawan kita nilai banyak pitinya tapi cuci darah sekali seminggu. Nah, abi yo piti jadinya. Awak yo dak diagi harta banyak tapi sehat diagi ya. Sambalado jintannya dira lemak itu sudah awak sehat kita diagi. Yang paling tinggi itu nikmat sehat tadi. Kalau sehat awak dapat sekali ado dan makan di dunia tadi. Secara ma'rifat selalu merasakan di dalam pandangan Allah. Dimanapun kita berada, kita tetap diperhatikan dan dipandang oleh Allah. Dicoli awak di Allah, diperhatikan awak dalam kehidupan tadi. Kalau kita merasa dipandang Allah dalam kehidupan, tak bisa awak lebih salah di dunia. Kalau ada kamera CCTV di ruko awak, kasogan awak lalu itu deh. Beko kehilangan awak tak tuduh beko. Kalau awak lama merasa dipandang Allah dalam hidup, takkan banyak kecik awak lah di dunia. Apa kecik Nabi? Man kasura kalamuhu kasura sabtuhu, orang yang paling banyak berbicara itulah yang paling banyak dosanya. Nah, kalau mengecek itu banyak dosa. Jua dusta itu ibu sekalian dosa. Bapak dia ibu dia boleh berkombang ada. Kalau berduto itu sekali pasti ada duto 10 kali untuk menutupi keduto dan salah sekali tadi. Atau dia ibu sekalian dosa apa dusta tadi. Sekali-kali jangan kita babuik yang bentuk itu supaya kita dapat selamat di dunia, selamat sampai kepada akhirat. Ulang celai Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka jami'un nas, bahwa sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia. Untuk apa dikumpulkan? Dahululah dikumpulkan arwah di Allah di alam arwah dulu. Al arwah junudum mujannada, arwah itu berbaris-baris lalu kumpul-kumpul dalam arwah dulu tuh. La pindah awak kalau rahim kini dah dalam dunia. Besok dikumpulkan balik di yaumil mahsyar. Dikumpul kita saudara itu. Untuk sampai ke masa tadi tinggal awak di dunia sesaat sudah tu alam kubur. Atil masa itu dikumpulkan kita seluruh manusia tadi. Mulai dari Nabi Adam pertama diciptakan Allah sampai orang yang mencari hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar arti padang penyesalan. Tempat menyesal dia awak tu yang banyak amalnya, banyak salje lah, banyak ipo duit itu nak lah. Apalagi tak beramal di dunia, atau tak tanggung sesal situ. Atau di dalam riwayat disampaikan itu, orang dalam neraka tadi rata-ratanya menangisnya menyesali kesalahannya. Habis saya mata tadi keluar darah dari matanya. Kalau ada pirau mampu berlayar dari mata yang keluar tadi itu penyesalan awak sosa dahulu pendapatan. Sosa kudian tak baguno lebih ancaklah kini kita sesali kesalahan awak supaya dapat kita bertobat selama di dunia. Adat di bodi caniago cupak di kota orang paliang dunia bi kiamat tibo labu lurui jalan basimpang ibadah di dunia kok tak ada alamat badan kata buang nak dua kata seriang bacawik selilik pinggang bakain sebugi lamo badeta pitaloi jauh tahu diadat dengan undang jali di jalan Kasarugo, itulah pangulu di Minangkabau. Iyo juga bak kata beda, lamak manisan tantang guli elok gamak kacaknya sadang. Bak buaran nun gumarau lah sak cinto jikot dimakan. Lape hawi jikot diminum. Batunggu pengabungan babatang pemapatan. Tiuk kulit ado bisi tiuk lafat ado maknanya tibu di ruang lembah kota. Tapancang bayang kalangi harus semerak dan tak tabu. Jikot diunui alirannya bagonya lalu kamuaro. Kumpang talolah sisi kesalah tolong tunjuki ke Allah ambo minta tobat maaf diminta kabasamu. Jadi kalau ada yang tersinggung naik kaji malam gini lah, ambo minta maaf ke kita yang hadir. Apa sebabnya kaji tadi? Untuk kita, untuk awak pengajian tadi dak dapat kita bau ongkuh ke badan awak tadi. Bahwasanya sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Atau tak boleh kita ragukan datang kiamat tadi. Pasti kata bola. Tak dapat tidak. Tanda-tanda kecil Rasulullah kiamat itu disampaikan oleh Nabi. Yatakarrabu zaman. Perhitungan zaman semakin doke. Petang kita bulan Ramadan saudara. Nah, tak lama tiba Rajab itu sudah tak boleh. Saban sudah Saban apa boleh. Ramadan sebonter tak soalnya tak. Lebih itu gini. Nah. Yang kedua wayan konsum ilmu semakin mengirap. Tak banyak orang ingin ke ilmu, tapi konser orang tu nem butuh ko badukung gini, na lumpuh badukung ne.
kok dinginnya bajaket deh, kok kolam senter tuh. Untuk mencari kebenaran Allah, itulah jarang ini, tak banyak. Yang ketiga, wayat suruh harat. Ditanya dek sahabat ke Rasulullah, wa mal harat ya Rasulullah? Apa yang harat Rasulullah? Terjadi pembunuhan di mana-mana. Lah terjadi itu gini. Lah nampak terjadi adonan anak membunuh bapak, adonan bapak membunuh anak, lah terjadi. Apa sebabnya? Lah tanduk. Salam dengan Rasulullah lah sabu air zaman alam 14 abad kita tinggal Nabi apa atuh. Tak lama dunia kau. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj nampaknya orang gaib balik. Orang gaib bawa dak toba. Apa itu wahai malaikat Jibril? Aja itulah dunia itu Rasulullah. Sabun untuk orang gaib bawa dak. Dia gini wadak nak melakan tu lah. Seperti itulah dunia tadi. Tidak lama dunia tadi terjadi fitnah di mana-mana. Itulah nampak terjadi gini. Jadi apa tugas awalnya? Bersiap kita untuk menanti itu dengan perbekalan amal yang bernilai ibadah. Itulah perbekalan yang dapat kita bawa. Kalau harta dapat bosok kecuali dulu kita kirimkan. Yang engkau makan akan membusuk menjadi kotoran. Yang engkau pakai menjadi rongsokan atau menjadi rombengan. Yang engkau tinggalkan menjadi warisan atau menjadi pertengkaran. Bagadu anak meninggal awak deh. Atau kalau ada kita harta bagin ketika duit apa? Bagin dulu tapi awak je dulu memakai lah mati asun dan biar anak. Yang engkau keluarkan di jalan Allah, itulah dan dapat bisu awak terima setelah sampai dalam kubur. Itu dia berdoa manusia dalam surah Al-Munafikun. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Jikalau engkau dekatkan ajalku sedikit pun wahai Allah, aku ingin bersedekah. Sedekah itu bukan materi je piti je. Kecek Nabi, senyummu itu adalah sedekah. Senang hati orang nak golak awak, tapi golak cuma tidak disedekah tu. Sakit hati orang nak. Senang hati yang dek golak awak tadi menjadi sedekah. Kan tak payah sedekah itu. Mudah. Lebih-lebih ilmu kita ajarkan. Itu yang paling tertinggi dapat menyelamatkan kita di dunia sampai kepada akhirat. Liyaumil la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Tak patut kamu meragukan. Pastinya terjadi. Rukun iman apa banyaknya? Iman ke Allah, iman ke malaikat, iman ke Nabi, iman kepada kitab, iman ke hari kemudian itu hari akhirat itu iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu wajib awak iman tu di hati letak tu, jangan sampai beranjak iman awak tadi. Innallaha la yukhliful mi'ad, bahwasanya engkau tidak pernah menyalahi janji. Pernah Allah menyalahi janji. Kalau ciri-ciri orang munafik apa? Bajanji mungkin, bakato duto. Kita lah lopiak di situ. Kalau ambo luleh. Bajanji mungkin janji ke manusia lah, tak mungkin tak. Janji ke Allah, apa nyawa ke Allah dulu? Alastu bi rabbikum ya Allah. Qalu bala sayyidina, jawab, tiada adakah aku yang Tuhan kamu? Dijawab dari kita, qalu bala sayyidina, sungguh benar nyata menyaksikan. Ditanya Allah dulu, dilahirkan engkau dunia dulu lekan beribadah ke den suak lainnya nawak. Lek kata anak suak lain. Ekonya janji wak ke Allah kau. Mungkin lah ditanya tak? Tiba di dunia kadang mungkin dia wak janji. Nak jangan lupa dengan janji, nak jalan lalai dengan sumpah, maka carilah dalam zikir. Al-Quran kau termasuk zikir kau. Zikir yang paling tertinggi membaca Al-Quran. Fa'lam anahu la ilaha illallah itu kan surah Muhammad itu tak? Ayat 9 boleh. Quran itu. Apa kecil Allah dalam surah itu? Wa man a'rada an zikri, siapa yang berpaling dari mengingatku atau dari Al-Quran atau dari berzikir kepada Allah, ma'isyatan donkah, akan mengalami tempat hidup yang sempit. Sompi dado tadi. Wa nasuruhu yaumal kiamati akma, pada hari kiamat kami membangkitnya hal keadaan buta. Buta awak di hari kiamat soalnya kan nampak sirat kita. Sirat dia alui sama je mata padang, tajam sama je mata padang, alui sama jabuk di bala tujuh. Batanya manusia ke Allah,
Qala rabbi hasartani akma. Mengapa engkau bakit kami buta ya Allah? Padahal faqad kuntu basira. Padahal kami dahulu di dunia dapat melihat. Apa sebabnya? Tak pernah nyocalikkan matonyo tadi kepada ayat-ayat Allah. Tak pernah membaca Al-Quran selama hidup di dunia. Maka dibangkitnya besok hal keadaan buta di Allah. Nak jangan buta kita besok di akhirat. Perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Kita kalau baca Yasin ni kami tak? Kami sebab baca Yasin apa kata Nabi? Kullu syai'in qalbun Al-Quran Yasin. Tiap-tiap sesuatu itu ada hatinya. Hati Al-Quran adalah Yasin. Kalau kita lagi membaca Al-Quran yo setiap malam ataupun sekali seminggu baca Quran. Quran itu besok akan memberi kita syafaat, akan memberi awak pertolongan setelah kita berpindah alam besok. Di alam yang kini kita belum dapat awak boleh tak? Tapi lah pindah alam besok barulah kita menyesal awak itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bahwasanya engkau tidak pernah menyalahi janji. Tak pernah Allah menjanjikan janji. Dia awak masih mungkin janji awak tadi. Bakatu awak masih duto. Lah do kita menduto. Kayu tu. Kau idakna berduto awak dalam kehidupan tak? Di dalam salat awak duto tu. Apa? Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Ada awak godang dan lain pada Allah. Masih duto itu tak? Lidah mengucapkan Allah Maha Besar, hati membesarkan selain daripada Allah. Masih duto awak. Ayo sulit lebih dari itu kita tak kira. Cuma Allah lah menjanjikan ke kita. Kalau kita lah berusaha, kemudian kita lah berdoa, lah bertawakal awak menyerah kepada Allah. Apa kecil Allah? Di dalam petatah disampaikan, pancang di medan lah tatoga, alamat lah tampak dari jauh. Lah nampak awak kebenaran Quran tadi pihak lu sampai ke situlah. Turuilah labu neta bantang, turuilah alur dengan patuh, usah menyimpang kiri kanan. Kok lai sungguh kita berjalan lambo-lambe ke sampai jua kata Allah Ta'ala. Wallazina jahadu fina lanah dianahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami akan kami mudahkan kepada petunjuk kami. Tak dapat rasul di awak dalam solat tak? Mudah-mudahan besok ketika angin batip, ketika ombak basabung, burung ketobang sangka ketinggal, tak ada kemampuan awak datang ke Allah. Tak ada kemampuan jarum datang ke besi berani yang menghisap jarum tadi. Tak ada kemampuan kita datang ke Allah. Allah yang akan datang ke awak. Sehingga orang yang tetap beramal di dunia, mati dalam pangkuan ilahi, dapatnya husnul khatimah pulang. Apa kecil Allah dalam hadis qudsi? Apabila hamba aku datang kepadaku sejengkal, aku datang kepadanya sehesta. Apabila dia datang kepadaku sehesta, aku datang kepadanya sedepa. Apabila dia berjalan kepadaku, maka aku berlari kepadanya. Iza ahbabtu kecil Allah, apabila aku cinta kepada hambaku, fa iza qataltuhu wa ana dia tahu, maka aku bunuh ia, akulah sebagai gantinya. Bunuh di situ bukan bunuh jasad itu. Kalau bunuh jasadnya dia nak yatim, nak dia tak? Artinya keakuan diri awak tadi mati. Tu ada orang yang masih lidah, orang nama tak? Apa yang disabui terjadi sudah itu. Ada dulu tu kau tak dapat petunjuk, takkan semayang sampai mati dia je. Orang alim dulu tu, dia tak cibur semayang sampai mati dia. Apa itu? Masih lidahnya tadi. Memandangnya dengan pandangan aku, berkata dia dengan perkataanku, aku yang kita usulkan di dunia. Jangan masih ada je keakuan diri awak tadi. Mutu qabla anta mutu, matilah sebelum engkau mati. Mati apa tu? Matikan keakuan diri awak tadi. Jangan merasa awak jua yang berilmu, jangan merasa awak jua yang hebat, jangan merasa awak jua yang mempunyai kudrat. Untuk apa kudrat itu dititipkan Allah ke kita? Hanya untuk menjalankan amanah daripada Allah selama kita menjalani kehidupan di dunia. Besok seluruh yang di awak tadi akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Summa latus alunna yauma izin anin naim. Kemudian seluruh nikmat yang dititipkan kepadamu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Akan diminta seluruh mata pokali macam yang tidak baik saya tadi.
telinga berapa kali mendengar yang tidak baik, lidah berapa kali berkata tidak baik, kaki berapa kali dilangkahkan kepada yang tidak baik, itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Supaya besok pertanggungjawaban itu dapat kita tanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita pergunakan, manfaatkan sebaik-baiknya nikmat yang telah diberikan Allah kepada setiap kita. Sebab awak dak lama di dunia kau, dak dapat tidak suatu saat katibu kematian itu setiap awak, dak dapat tidak di manapun kita berada, sedang mengapapun awak, apabila lah tiba ketetapan Allah, dak dapat minta encik sedetik pun. Ainama takunu, kata Allah, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian itu akan datang menangkapmu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kamu berada di dalam peti besi yang sangat kuat, kematian akan datang menangkapmu, kata Allah. Apa nama mati itu tuh? Yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Yuhyi yang menghidupkan, wa yumit dan mematikan, wa ilaihi turja'un, kepadanya lah kamu dikembalikan. Dipertemukan rujuk jasad yang hidup, mati dipisahkan rujuk jasad. Setiap ada pertemuan ada perpisahan tak? Tapi dah tu bertemunya di alam rahim, berpisahnya di alam dunia. Kau disampaikan nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril ke Rasulullah? Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu di dunia. Mau merampok silakan, dak solat silakan, nak apa juga silakan. Tetapi suatu saat kamu pasti menjadi mayit. Mayit apa tu? Mati. Tetapi dak. Lebih bisa kita pertahankan yang awak tadi. Dak ada yang jasad itu kalah je dek masuk. Setiku umur 8 boleh dulu kuat awak. Kalau lah 81 dia kuat je lah dia. Tata balik engkau tu tak. 8 boleh sewalainya, balik walainya 81. Abi tenaga. Wa mal man sitta fa innaka majziyum bi. Ma farriqah. Beramallah kamu, setiap amal itu kan dibeli balasan Allah. Wa ahbib man sitta fa innaka mufarriqah. Majziyum bi. Cintailah apa saja yang patut kamu cintai, tetapi kamu pasti berpisah dengannya. Siapapun awak cintai, cinta awak ke harta boleh, cinta ke rumah, cinta awak ke anak, ke isteri, ke suami boleh, tetapi suatu saat kamu berpisah dengannya. Kalau dah awak meninggalkan keluarga, keluarga meninggalkan awak. Dan dapat tidak itu suatu kepastian. Apalah ditinggalkan kita dari keluarga tadi, sampai mati pun tak lupa dia awak orang lah berpulang tadi. Kayak itu ada, itu ujian dari Allah. Apa kata Allah? Wala taqulu liman yaqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tas'urun. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Sedikit kami menguji kamu dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitunya orang-orang apabila ditimpa oleh mereka musibah berkata ia bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Kekurangan harta itu ujian itu, kelaparan ujian itu, kekurangan jiwa kematian ujian itu, ujian sedonya. Sebab dunia al-makanun musibah, dunia tempat ujian. Dado kita tidak diuji. Layan lo jawab di rumah tangguh, tetangga gak pakai dua seketik. Ujian tu. Layan lo tetangga, awak banyak anak kurang akur. Ujian sedonya. Dijadikan ujian itu supaya untuk apa? Untuk menambah kesabaran kita kepada Allah. Sabar awak dalam menjalani kehidupan di dunia. Kalau sampai kita kepada titik sabar, wasta'inu bisabri wassalah innaha lakabiratun illa 'alal khasiin, kata Allah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, bahwasanya salat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yaitunya orang-orang dalam salatnya mereka menemui Tuhannya dan mereka seolah-olah kembali kepada Tuhan mereka. Itu togak kita salat tak? Kembalikan seluruh nanado tadi kepada Allah. Jangan merasa awak jualan punya,
tetapi melainkan hanyalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajian kita malam ini ya. Sajam kita ngaji itulah sedialog tu. Tutup dengan doa majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.